Oke, kita berdoa yuk. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali pada setiap kami untuk kami belajar firman Tuhan, untuk kami belajar kebenaran yang akan Tuhan singkapkan kepada kami melalui hamba-Mu Pendeta Robi Chandra. Tuhan berkatilah pertemuan kami ini, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, kiranya Roh Kudus Tuhan mencerahkan, menerangi hati dan pikiran kami terhadap firman yang sebentar akan kami dengar, yang akan kami dalami, biarlah itu boleh sungguh dapat menggugah hati kami, boleh sungguh dapat kami ingat baik-baik dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami lakukan ya Tuhan. Bapa di surga, berkati hamba-Mu Pendeta Robi yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah urapan Tuhan turun atasnya, kuasa Tuhan menaunginya, sehingga hamba-Mu dengan penuh hikmat yang datangnya daripada Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami umat-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan untuk teman-teman kami yang juga belum bergabung, kiranya Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh sama-sama mengikuti PA pada malam hari ini pun dengan penuh sukacita, sebagaimana Tuhan memberikan sukacita kepada kami dalam mengikuti pelajaran ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Jonli. Ya Bapak Ibu, sekali lagi selamat malam bagi kita semua. Malam. Sebentar kita akan mendengarkan sesi yang akan dibawakan oleh Pendeta Robi. Namun sebelumnya boleh suara contoh agak kecil, boleh kencangin dikit. Oh iya, baik. Sekarang sudah kedengeran Pak? Iya. Oke, Bapak Ibu sekali lagi. Soalnya nggak bagus. Signalnya mungkin ya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, sekali lagi saya sapa. Nah Bapak Ibu boleh mem-mute-kan mikrofonnya agar nanti ketika penyampaian materi dengan jelas oleh setiap kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Robi, dan sempat saya persilakan. Nah, baiklah, terima kasih. Kita bagian akhir hari ini. Semoga ini menjadi hal-hal yang buat kita membekali, ya. Orangnya cukup hebat ya, membekali dengan baik. Izinkan saya share screen. Oh, belum dikasih jadi co-host. Oh ya, coba Musa sudah bisa belum sekarang? Belum. Ada yang masih share screen ya? Oh, sekarang bisa. Nah, sudah bisa lihat? Ya, sudah Musa. Oke. Ya, kita bagian akhir dari Amos ini kelihatannya begitu singkat di pasal 9. Tapi ada banyak keanehan. Kalau mau bilang jujur, pasal 9 itu kalau kita perhatikan benar ada beberapa keanehan. Yang pertama, kalau kita lihat teksnya, dikatakan, kulihat Tuhan berdiri di dekat mezbah. Ya, ini menarik. Tuhan berdiri di tempat sembah-sembahan ya. Tuhan berdiri di dekat mezbah. Ini disebutkan demikian. Kemudian dikatakan ia berfirman. Itu ayat 1. Pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang dan runtuhlah itu ke atas kepala semua orang dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun mereka akan melarikan diri dan tidak seorang pun dari mereka dapat meluputkan diri. Wah, ini hukuman yang sangat luar biasa, mengingatkan kita pada cerita Samson. Ya, orang di sana menangkap dia, lalu taruh di satu tempat kayak stadion, lalu juga sembah-sembahan, dan di situ dia menghancurkan hulunya tiang atau pilarnya, sehingga semua hancur. Ini kalau lihat ini mengerikan sekali ya. Kata-kata yang dipakai ini, bagian ini, tidak seorang pun yang akan dapat melarikan diri, tidak ada yang dapat luput. Sekalipun mereka masuk ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka. Aku menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di gunung Karmel, aku mengutuk mereka. Aku memerintah ular memagut mereka. Sekalipun mereka berjalan depan musuhnya, aku memerintahkan pedang membunuh mereka. Ini menunjukkan apa kita berhadapan dengan Tuhan yang maha kuasa, maha ada di mana-mana. Ini luar biasa. Dan orang Israel itu punya Allah seperti itu, tetapi Allah yang begitu berkuasa yang di dekat mereka, mereka abaikan. Mereka lebih perhatikan Allah-Allah yang kecil, ilah-ilah, dan dirinya sendiri. Dan mereka lihat pikir dekat agama akan menolong. Mezbah itu gambaran agama.
Tapi Tuhan tidak pentingkan orang beragama, tapi adalah relasi dengan dia. Beragama tanpa relasi yang benar sama dia, malah dia membuat marah. Tapi kalau kita lihat lagi, lalu katakan, tapi setelah itu ada bagian-bagian di pasal 9 di akhir, setelah segala macam dibicarakan, mulai dari pasal 11, dikatakan hari itu akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, akan mendirikan kembali leruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali sejaman dulu kala, supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom, segala bangsa yang kusebut milik. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, pembajak akan tepat menyusul penyuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung meniriskan anggur baru, segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, padas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan pada mereka. Firman Tuhan Allah. Nah, kalau dilihat ini menarik. Pertama, mereka punya Allah yang berkuasa. Dan ketika mereka bikin salah dan udah keterlaluan, Tuhan tidak hanya mengingatkan. Tuhan tidak hanya menghukum, tapi Mesbah dihancurkan seperti Samson menghancurkan. Ini buat kita satu peringatan bahwa benar Tuhan dekat sama kita, benar Tuhan sayang sama kita, tetapi jangan anggap enteng mengabaikan dia. Jangan menyepelekan Tuhan. Ya, kalau orang Hokkien bilang jangan kuaboh, ya anggap enteng. Take it for granted kalau bahasa Inggris. Ini dah. Dan bukan hanya Tuhan mengingatkan, Tuhan bisa menghukum gitu ya. Dan ini paling takut kalau dihukum Tuhan. Lebih baik dihukum manusia, babak belur dikit. Kalau dihukum Tuhan, benar-benar udah tidak berdaya, tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk kita minta tolong, benar-benar sendirian gitu ya. Tetapi apapun terjadi dari Mas Amos ini, dari awal sampai akhir tahun peringatan, hantaman, hukuman, cercaan, tapi di akhirnya pasal 9 ayat 11 ditekankan Tuhan mau memulihkan. Di akhir proses kita berelasi sama dia, apapun terjadi akhirnya dipulihkan. Seperti seorang ibu anak-anak nakal disabet sama kemoceng, sama sapu lidi, sama gagang sapu, sampai disiram air, tapi akhir-akhirnya dipeluk. Saya ini sangat menghayati hal ini karena masih kecil itu nakalnya nggak main-main ya. Pokoknya di rumah yang belum pernah kena paha apa ya? Sapu lidi udah, itu udah kenyang loh ya. Gagang sapu udah. Bakyak kena kepala udah. Centong udah. Tapi pada akhirnya kalau kita malam udah tenang, mama tetap datang memeluk. Jangan nakal lagi ya. Ini sangat apa ya? Sangat mengharukan. Memang kita nakalnya keliwatan gitu ya. Di sini nomor 3, pada akhirnya aku memulihkan kembali. Mendirikan, menutup pecahannya. Mendirikan itu artinya apa yang sudah rontok, dibangun kembali. Apa yang tadinya tidak bisa menutup pecahan, apa yang tidak bisa menjadi tempat kita berlindung, sekarang dirapihkan. Membangunnya, yang tadinya udah pendek-pendek sekarang terbangun. Dipulihkan, ditanam. Kata-kata yang dipakai ini berarti Tuhan memberikan segala sesuatu agar kita kembali seperti semula. Yang dia inginkan. Jadi interpretasi kita gimana tentang ayat-ayat itu? Pertama, menjalani kehidupan bersama Tuhan. Selalu dapat dinikmati, betul. Tetapi menjalani kehidupan bersama Tuhan seringkali juga berarti mendapatkan koreksi. Ini tidak boleh main-main. Tuhan bisa kasih koreksi. Dan koreksi ini luar biasa. Sebentar, saya mesti tutup pintu menuju dapur karena maminya anak-anak masak sesuatu. Ini luar biasa. Nampaknya perlu dikoreksi. Aduh, ampun. Ya, Tuhan bisa mengoreksi. Ya, jadi Tuhan bisa mengoreksi kita. Dan ini nggak enak pastilah.
Dikoreksi itu nggak enak, bisa malu, bisa jatuh, bisa punya gambar diri negatif, bisa putus asa, bisa menyalahkan orang, bisa segala macam bisa. Lebih enak kalau jalan dinikmati saja, ya. Tetapi ada interpretasi kedua. Apapun yang kita alami dan hadapi, pada akhirnya kita dipulihkan. Pada akhirnya Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Bukan rencana Tuhan menghancurkan. Tuhan tidak ingin kita punah. Tuhan ingin kita belajar. Nah, ini kata kunci. Belajar dari kesalahan, belajar dari kesombongan, belajar dari kegoblokan. Dan itu memang sering terjadi. Kita merasa pintar, kita ini ya. Pada akhirnya Tuhan ingin kita dipulihkan. Jadi kuncinya Tuhan ingin kita belajar. Belajar dan periksa diri terus-menerus. Jadi bukan untuk dihancurkan. Bukan kita mau dihancurkannya. Jadi banyak orang merasa Tuhan itu begitu, ini mesti hati-hati bisa dihancurkan. Nggak ada rencana, nggak ada maunya. Ya. Tuhan melalui perjalanan down and up and down. Kalau kita mau si Amos tuh dari awal kan, ini nabi kecil kan, bukan kayak saya, kayak Elia, tapi dia punya tugas besar. Tapi melalui pembicaraan dia terhadap orang Israel tentang perjalanan down, pada akhirnya akan up. Kita orang Israel katanya bisa bertumbuh menjadi siapa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan ingin kita belajar dan periksa diri. Bukan kita mau dihancurkan. Tuhan tidak mau bikin kita punah. Ini inti daripada kitab Amos itu terletak di pasal 9 ini. Yang orang nggak lihat. Buntut-buntutnya boleh sekeras apapun ya Tuhan. Begitu baiknya di akhirnya aku pulihkan. Aku bangkitkan, aku bangunkan, aku beresin pecahan kacanya. Apapun terjadi. Jadi seperti anak mecahin gelasnya, anaknya mungkin disabet ya, tapi pada akhirnya mamahnya beresin kacanya, diberesin ini supaya anak jangan luka lagi. Di situ anak mesti bersikap apa? Ini hal yang kita temukan dari pasal 9 ini, dan memang ini sangat khas ya. Biasanya kalau agama lain kan begitu, kalau kamu berbuat baik, kamu akan dapat berkat, dapat ya teman-teman yang Muslim gitu, kamu berbuat baik, kamu akan terima berkat, kamu dapat rahmat, kamu dapat berbagai dari Tuhan. Kalau kamu tidak lakukan, yang kamu dapat sedikit, dan lain-lain. Nah ini pemikiran orang Tuhan tuh jadikan teman transaksi gitu ya. Kalau aku kasih banyak, dapat banyak. Kayak orang belanja. Kalau duitnya banyak, dapat barangnya bagus. Ada barang, ada harga, ada barang. Tapi nggak begini. Apapun terjadi, kalau kita salah pun akan dikebok. Buntutnya setelah dipukul, kita dipulihkan dan jadi belajar dari sana. Jadi kesimpulan pada ini adalah Tuhan berjalan dengan kita, ingin kita terus belajar. Ini yang jadi masalah. Problem terbesar, gereja mau ngajar. Orang tua mau ngajar anak. Guru mau ngajar siswa. Pendeta mau mengajar umat. Tapi tidak pernah kita bicara, kita yang harus belajar dulu sebelum apa yang Tuhan inginkan tercapai. Kitanya mesti belajar. Orang tua tidak bisa mengajar anak kalau kita tidak mulai kita belajar. Nah, itu satu. Kedua, tidak mungkin guru akan jadi guru yang baik dan orang yang belajar, anak belajar, kalau dia sendiri tidak pernah cukup belajar. Dan apa yang kita ketahui dan kita peroleh dalam 5 tahun terakhir, itu dalam waktu 3-4 tahun akan menjadi sesuatu yang out of date atau ketinggalan zaman. Kita mesti belajar lagi. Perjalanan kita dengan Tuhan. Di saat tertentu kita menjawab masalah dengan cara gini dan Tuhan senang. Di masa lain kalau dijawab dengan itu tidak senang mungkin. Kita terus belajar. Jadi perubahan, pembelajaran terus-menerus. Nah ini yang kita perlu sadari. Jadi Tuhan tidak, apa-apa terjadi bukan untuk menghancurkan kita. Bukan untuk merusak kita. Nggak ada maunya gitu. Tuhan tidak nikmati menghukum, memukul, memudahkan kita. Nggak ada. Tetapi di perjanjian lama, karena mungkin orang Israel itu masih kekanak-kanakan, masih apa, Tuhan tunjukkan.
Kalau nggak digebot, nggak dipukul, nggak ngerti kamu. Kalau nggak disabet, nggak ngerti. Tapi pada akhirnya disabet pun, itu untuk kepentingan kamu, bukan untuk agar kesucian aku. Ini kesalahannya. Ini kita berpikir kita dipukul karena kesucian Tuhan kita langgar, dihajar. Padahal bukan maunya Tuhan tuh. Tuhan ingin kita belajar. Dipukul supaya kita belajar. Bukan karena dia tersinggung, bukan apa, bukan. Tuhan cinta kita dan ingin belajar. Jadi apapun terjadi pada buntut-buntutnya supaya kita mengalami hal ini. Jadi dalam perjalanan hidup iman kita secara pribadi, sebagai keluarga dan sebagai Tuhan, kita bisa lihat kita punya Tuhan yang merupakan pendidik. Kedua, kita punya Tuhan yang ingin kita terus berubah. Bahkan umur 90 pun masih bisa berubah. Yang ketiga, pada saat memang kita terkena pukulan, Tuhan biarkan kita tidak dijaga. Biar kita tahu tanpa penjagaan dia kayak apa. Saat kita dipulih. Nah, penerapan. Tolong Anda pikirkan, kapan Anda terakhir duduk diam, mencoba memahami apa yang Tuhan sedang lakukan pada diri Anda saat ini. Apa yang sedang terjadi saat ini, sebenarnya Tuhan sedang bikin apa sih? Tuhan mau ngasih anugerah apa gitu ya. Tuhan mau membuka mata kita untuk melihat apa. Tuhan ingin kita lebih percaya diri apa. Coba kita coba pahami, kita semua sedang mengalami bermacam-macam saat ini. Mungkin ini saatnya justru Tuhan sedang bicara sesuatu. Dan kalau nggak melalui ini, kita nggak akan dengerin. Karena kita punya hal lain untuk dikejar. Sekarang diem, coba dengerin dia. Dia mau ngomong apa? Coba pahami sebenarnya apa yang dia sedang lakukan pada gereja kita, pada diri kita. Pada keluarga kita. Ya, silakan masuk ke dalam breakout room. Kita diskusikan ini. Saya memahami apa tentang diri ini. Saya seorang yang biasa terbang-terbang, pergi-pergi, jalan-jalan, naik gunung. Sekarang dengan istri yang ya sudah lebih sehat, tetapi saya tetap tidak percaya diri untuk meninggalkan dia. Jadi begitu ada kesempatan pergi, saya tolak. Ada apa? Saya batasi. Saya pikir tadinya ini saya akan kehilangan ketenangan perjalanan jauh, ketemu teman jauh. Tapi ternyata Tuhan mengajarkan banyak hal. Melayani keluar, kalau kamu keluargamu sendiri kamu nggak layani, gimana? Istri yang sekian puluh tahun menemani kamu, ketika dia sangat butuh kamu, apakah kamu perlu tinggalkan? Ataukah justru pada saat ini kamu mensyukuri Tuhan yang memberikan teman seperjalanan hidup seperti itu? Dan waktu seperti ini kan kita terus-terusan berapa tahun lagi sebelum dia pulang, atau saya pulang dulu. Tuhan memberikan ini saat ini adalah sedang ngajarin, hargai apa yang masih ada sekitar kita, anak, anjing kita, pasangan, mungkin yang masih punya orang tua, kakak dan adik. Karena semua itu titipan. Satu hari akan nggak ada, mumpung masih ada. Ini saatnya untuk menyampaikan kita. Pak mengertinya begitu. Ya, dia sedang ngajarin ini. Dan justru Tuhan ngajar itu dengan kita belajar duduk diam. Dalam diam dan pertobatan kembali pada Tuhan, mendapat kedamaian, kekuatan. Ini menjadi ayat yang betul-betul nancep di hati. Nah, silakan Anda masuk dalam breakout room, diskusikan kapan terakhir Anda mikir tentang dan apa yang Anda dapatkan. Selamat diskusi, selamat berbagi. Oke, nah ini kita sudah lihat. Jadi kembali lagi, berjalan bersama Tuhan tidak selalu bisa kita nikmati. Kedua, tidak selalu kita bisa mengerti kenapa mesti terjadi sesuatu ya. Memahami Tuhan tidak. Cuma bagaimana sih justru dalam pengalaman seperti ini banyak orang justru lebih bisa mengenal Tuhan. Nah, ada yang mengatakan saya kok sulit mengenal Tuhan karena khotbah kan cuma nontonnya di TV. Nah, apakah mengenal Tuhan hanya dari khotbah? Apakah saya mengenal istri saya hanya dari kata-kata dia? Enggak dong. Kan saya bisa lihat itu dari tingkah laku dia. Dia nggak ngomong banyak. Dia tahu dari pagi saya belum makan itu ya. Saya udah mulai di sini, dia udah lihat. Ini adalah Zoom keberapa ya? Ini aktivitas 1, 2, 3, 4, kelima. Dan masih ada satu lagi saya mesti hubungan dengan gereja di Amerika. 5. Dia lihat saya nggak sempat makan, nggak sempat masak juga. Saya bilang ya udah puasa. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia hanya
cari barang di lemari es, dia kirim. Apakah itu bukan saya bisa mengenal istri dari situ? Apakah kita nggak bisa mengenal Tuhan, melihat apa yang dia lakukan pada kita? Tanpa mendengar suara dia, tanpa buka Alkitab, kita bisa nangkap tentang Tuhan nggak? Buktinya bisa dong. Mestinya bisa. Atau doa, apakah nggak pernah dapat doa dijawab? Apakah kita mau tahu seorang sayang sama kita atau enggak? Saya dulu pernah punya teman di tempat kerja. Satu hari saya cuma ngomong satu hal saja. Gue kepengen makan kelapa ini, kelapa. Tapi susah lah, kita di kantor jauh tempatnya. Ya sudah, besoknya pas bis makan siang ada kelapa di sana. Dia beli setengah jam sebelum jam makan, dia pergi pakai motor, dia beliin, dia taruh di meja kita. Itu kita jadi tahu kan bahwa dia sayang sama kita. Ya, dia senang sama kita dekat. Dengan Tuhan juga adalah salah kalau kita tahu tentang Tuhan hanya dari dengerin khotbah, dengerin PA, dan apakah nggak pernah menantikan doa yang dijawab atau doa yang ditunda? Apakah kita nggak lihat berkat-berkat? Kita nggak minta Tuhan kasih? Apakah kita nggak bisa melihat apa yang terjadi dengan anak, dengan pasangan? Itu sebagai tanda kehadiran Tuhan yang menyayangi kita. Jadi ini kita mesti sadarin bahwa Tuhan bisa memberikan kita melalui sakit, melalui apa? Kita jadi kenal dia lebih banyak begitu ya. Lagi kenal dia lebih banyak. Saya terus terang kehilangan benar teman-teman saya di Surabaya. Saya punya tim lebih dari 10 orang yang udah kayak saudara sendiri. Ini udah tahun nggak ketemu, rasanya kehilangan banget gitu ya. Belum lagi yang di apa namanya di Timor, belum lagi yang di Medan udah lama nggak ketemu Bang Sutahel sama anak yang seperti anak rohani saya di gereja Wesleyan di sana. Belum lagi teman yang di apa namanya turun ke selatan lagi gitu ya. Kayaknya kehilangan gitu ya. Belum lagi teman yang ada di Jogja, nggak bisa bergerak, kita nggak boleh pergi. Saya mesti patuh pada gereja saya, tidak mengambil risiko besar. Tapi saya pikir-pikir, justru saat ini kan Tuhan ngajarin. Justru pada saat ini kamu tidak mendapat kepuasan melalui ketemu teman, tapi bisa kamu menyediakan waktu lebih banyak buat aku. Yaitu, empat bangun, ngedoain orang hatu-hatu, jam 5. Ternyata itu menyenangkan. Kadang-kadang juga diem di depan Tuhan, diem aja. Dan saya katakan, apa yang saya belum tahu, Tuhan ajarin. Apa yang saya belum ngerti, Tuhan ajarin. Apa yang saya mesti ubah, Tuhan ajarin. Hanya itu. Dan ternyata menikmati sekali gitu ya. Dan itu yang buat indahnya saya masa pandemi itu. Kalau nggak ada pandemi ini kita tetap melayani sibuk. Bukan nggak doa, bukan nggak baca Alkitab ya. Tapi menikmati seperti sekarang mungkin susah gitu ya. Karena sekarang lebih-lebih kita menyadari, mungkin ini minggu terakhir kita, bisa aja kan. Kalau tinggal 7 hari kita dipanggil Tuhan, mau ngapain gitu? Bukankah ini saatnya mengatakan terima kasih dan sayang kita pada anak, pada pasangan, dan pada Tuhan yang begitu baik menjaga kita. Jadi justru saat ini adalah saat kita, kalau dulu semua harus berpusat pada apa yang dikatakan pendeta oleh gereja, dan sekarang kita buka Alkitab, kita doa, dan berkata, Tuhan saya butuh disentuh Tuhan. Ini saatnya gitu. Ini saatnya. Dan ini memang semua orang susah. Tapi ini saatnya adalah kita akan mengalami pemulihan. Saya tahu sebuah gereja, setiap tahun itu dia keluarkan duit mungkin untuk biaya operasional dia lebih dari 1,2 miliar. Dia punya supir, ada bisnya, ada ini, ada itu, ada satpam, segala macam. Tetapi, 1,9 miliar. Ini mendadak dengan adanya COVID, persembahan turun tinggal 700 ribu, 700 juta. Waduh, sedangkan tenaga begitu banyak. Dibuang nggak boleh. Karena ini kan anak Tuhan masa dibuang. Dan saat ini maka nambah nganggur. Tapi menarik sekali. Ini saat mereka belajar. Hilang 13 miliar persembahan. Tetapi, nggak 12 miliar ya. Biasanya 1,9 sekarang 712 miliar. 1,2 miliar. Tapi, ternyata biaya-biaya yang tadinya 1,85 miliar, biaya sekarang cuma 600 juta. Bahkan dia punya saving tiap bulan 100 juta. Baru dia belajar satu, gila ya gereja kita, biaya makan, kalau PA ada makan. Tahun wilayah ada makan, sidang majelis ada makan, sekolah minggu ada makan.
Kita nih gila untuk makan ATM setahun. Mereka sadar itu. Belajar. Terus mereka belajar lagi. Kita itu baru happy kalau rame-rame dengan firman Tuhan. Kita lupa menyendiri dengan firman Tuhan. Atau menyendiri mikirin Tuhan. Itu juga satu hal kita. Kita abaikan kesehatan kita. Sekarang kita sadar ini kesehatan tidak main-main. Nah, hidup ini tidak main ini hadiah Tuhan pemberi. Tapi terutama orang sekitar kita yang dekat, yang tadinya kita anggap selalu ada, ini pengalaman kita. Ya, suatu hari mungkin kita mesti belajar, bangun pagi lihat pasangan hidup kita. Kalau 3 hari akan datang ini adalah hari terakhir, Anda mau bilang apa? Bisa aja kan? Karena kita nggak tahu, apalagi COVID yang baru ini. Orang udah 2 kali suntik aja di Medan itu pendeta. Dan betul-betul sangat dijaga, sangat bersih, bisa masuk ICU, TGPIB. Saya sampai kaget, sampai di ventilator, saya sampai SMS Joni Lontoh, dan dia bilang, terima kasih Pak Pendeta, saya 2 hari keluar. Nah, barangkali ini ya, saat seperti ini kita menyadari betapa kecilnya kita, rapuhnya, Tuhan ngajarin. Dan ini nggak enak pukulannya yang bisnis, yang punya utang, yang kena sakit, ini sangat tidak enak. Tetapi itu di belakang itu adalah pulihkan. Dengan kata lain, kalau mau pakai bahasa yang modern, semua hajaran Tuhan, semua sentilan Tuhan adalah persiapan diri dan hati kita untuk terima berkat yang lebih besar yang kita tidak bayangkan sekarang ada. Tolong bisa nggak diaminkan? Semua hajaran Tuhan seringkali adalah persiapan menerima berkat lebih besar. Kalau kita bisa aminkan gitu, kita bisa cerita pada orang lain, tidak ada satu agama di dunia, kepercayaan di dunia yang merasakan begitu. Hanya orang hidup dalam Kristus mengalami itu. Nah ini yang saya mau sharing kepada Anda. Ya. Ini luar biasa. Ini kebaikan Tuhan luar biasa. Ya. Saya ngomong ini bukan sebagai pendeta yang selalu hidup saya tuh saya hebat. Saya kalau lihat pendeta-pendeta yang lain suka kita mikir, gue nggak ngomong apa-apa deh. Mereka ini orang-orang alim, orang-orang kalau mereka tahu kenakalan saya masih muda, keisengan saya, pemberontakan dan lain. Kadang-kadang teman-teman lama masuk gereja sampai bilang, lu bisa berubah ya. Nggak bisa ngomong apa-apa deh. Lu tahu deh, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Lu benar-benar jadi pendeta sekarang. Masih suka bencana nggak? Ya masih. Ya. Masih suka iseng masih. Cuman satu, gue tahu gue milik siapa. Wah, nah ini. Tapi kedua, mari kita dari seluruh Amos mengatakan, apapun yang kita hadapi dari Tuhan, pukulan, hantaman, membuat kita terpuruk, pada buntut-buntutnya dia pulihkan. Jangan berhenti dulu dalam perjalanan. Jangan meninggalkan dia. Jangan putus asa. Itu pertama. Penerapan kedua, tolong Anda pikirkan, Anda nggak punya pengalaman yang paling menyakitkan. Dan yang Anda rasakan sebagai koreksi dari Tuhan yang sangat berat. Anda nggak punya pengalaman gitu. Oke, kalau Anda malu, saya bilang, saya ketika anak saya perempuan meninggal, saya tuh bingung gitu. Udah biayanya gede nggak main-main, dikejar-kejar. Lalu saya berada tengah-tengah orang yang bukan Kristen, orang Indonesia, yang ngata-ngatain lu pasti punya dosa lu. Lu datang ke negeri ini udah miskin, ya asuransi aja kagak beres. Oh pendeta ya pantas miskin, wah dikata-katain dari gereja setempat, ada yang nanya, lu punya dosa apa? Juga dari Jakarta, aduh itu saya rasa benar ditinggal manusia, tinggal itu. Dan waktu itu ada uang sedikit di tabungan, lalu itu pinjaman orang tua, kita tarik dulu ya. Wow, istri baru sakit, kuburan belum dibangun, nggak punya duit gitu ya. Lalu punya utang nih kejadian kolektor, lalu merasa masalah apa? Mulai mencari, dapat. Ya kalau mencari salah selalu kita dapat. Dapat. Sombong. Gua banggakan prestasi gue. Gua ini terlalu nganggap enteng Tuhan. Merasa ya. Nah mulailah. Nah apa yang Tuhan koreksi? Kita rasakan pada waktu itu satu koreksi kita. Jangan semua lu pikirin. Jangan semua lu rencanain. Jangan semua lu laksanakan. Jangan semua lu kontrol. Ini pengalaman belajar untuk hidup tidak punya kontrol. Tidak punya kendali. Belajar pasrah. Walaupun nggak tahu besok gimana. Ada pindah kolektor dan sebagainya. Di tengah-tengah kondisi itu, sesama orang Indonesia yang di sana, berangkat, kirim ke bank, pegawai negeri, mana itu. Waduh, itu jahat luar biasa.
Kita lagi susah ditambah susah. Paling menarik sekali. Nah, pada saat itu udah tidak punya teman, tidak punya apa-apa, tidak bisa diandalkan, dan mau berubah Tuhan ya udah bingung gitu ya. Karena buktinya kok dia ngalamin begini, kita ngalamin gini, dia kasih ini, apa perlu minta apa-apa lagi? Perlu apa? Kita cuma bisa diam. Wah itu bingung bener. Kemudian mulai sadar nih koreksi nih, koreksi. Dan setelah dikoreksi ragu, apa saya perlu doa lagi, minta lagi, apakah nanti saya doa malah dihajar lagi? Ya menunggu, saya nggak tahu mesti bikin apa. Pada saat itu Tuhan bisa kirim orang yang memulihkan kita. Nah, tolong Anda masuk ke dalam breakout room kembali, sharing pengalaman yang paling menyakitkan dan Anda rasakan sebagai koreksi dari itu. Dan apa yang Anda dapatkan dari situ? Dari pengalaman saya di sana, saya dapatkan satu. Tidak semua hal dalam dunia bisa dikendalikan oleh kita dan let it go, biarin aja. Biarkan Tuhan yang kendalikan. Walaupun kita nggak suka. Semua kita bisa kendalikan. Saya belajar itu dengan istri saya juga. Dia betul-betul orang yang hidupnya ngalir dan kayaknya bertuhan saya ya nggak salah ya. Memang dia istri anak pendeta sih ya. Terbiasa begitu. Saya anak usahawan yang semua dihitung gitu ya. Semua dihitung, semua dibaca, semua diatur gitu. Saya belajar itu. Koreksi dari Tuhan adalah belajar stop mengendalikan. Ada saatnya stop bikin rencana. Tapi mungkin pada orang lain, Tuhan lain. Coba belajar berencana dong, jangan main tubruk aja mengandalkan. Mungkin begitu. Nah, silakan Anda sharing pengalaman Anda. Bagaimana pengalaman paling menyakitkan dalam dengan Tuhan. Dan apa yang Anda dapatkan dari pengalaman. Oke, sudah masuk semua kembali. Sudah, Mas Robi. Nah, ini yang paling menarik ya. Kita lihat itu betapa mudahnya orang berjalan kehidupan, jalan up and down, tapi tidak pernah berhenti untuk memikirkan apa yang Tuhan sedang lakukan, apa yang Tuhan sudah lakukan, dan kemana Tuhan arahkan kita. Jalan jadi, itu bedanya seakan-akan seorang yang berangkat kerja, mamahnya kasih nasi sama bungkusan, ini buat kamu tengah jalan. Tapi dia mesti beli kacang pinggir jalan, pakai semua. Yang ada pinggir jalan, kacang, cakwe. Padahal di dalam itu sudah ada kacang, ada cakwe, ada roti, dan segala macam. Pengalaman seperti orang Israel ini, yang menarik itu adalah seperti dalam cerita. Mereka bikin jahat pada Tuhan, iya. Oh, di akhir Tuhan pulih. Itu yang paling menarik buat kita. Daud itu bukan orang jahat. Istri orang dia sikat, suaminya dimatiin, boleh katakan dengan tangan masih pakai. Tuhan. Nah, terus begitu banyak orang-orang yang boleh kata meninggalkan Tuhan. Tuhan masih tetap tidak berhenti Tuhan memperhatikan kita. Ini Tuhan kita begitu baik. Sebenarnya kisah Amos bisa dilihat Tuhan itu ganas, keras, tapi juga bisa dilihat dari sisi lain. Kita punya Tuhan yang begitu baik. Ini yang menarik buat saya dari cerita. Tapi bagian akhir yang saya mau ngajak Anda memikirkan adalah satu hal. Kalau kita lihat itu, mungkinkah dari kita Amos ini kita jadi berpikir 5 tahun terakhir ini Tuhan ngajarin apa pada kita? Secara pribadi. 5 tahun ini Tuhan mengajar apa secara pribadi? Itu satu ya. Terus yang nomor 2, di dalam keluarga. Apa yang Tuhan ajarkan pada keluarga Anda? Nah ini yang lebih susah ya. Ini lebih susah. Mengakui bahwa kita di dalam keluarga tidak sempurna. Tapi itulah titik mau berangkat. Bahwa kita di dalam ketidaksempurnaan mau diubah Tuhan. Dan seringkali orang tua merasa bersalah, menyesali diri. Kok anak saya tidak menjadi yang saya inginkan? Tapi barangkali kita perlu sadari, yang anak tidak kita inginkan itu seringkali menjadi berkat yang lebih besar kalau Tuhan mau pakai. Ini mesti kita pertimbangkan. Tolong dipertimbangkan. Ya saya juga pernah ketemu satu keluarga itu semua anaknya baik, cuma satu nih bandel, nakal, ya film porno ya iya, berkelahi ya iya, mau ibulin orang. Tapi ketika satu kali dia bertobat, berapa banyak orang dibawa kepada Tuhan. Justru kelebihan dia karena dia tahu hidup kacau itu seperti apa. Yang lain nggak bisa. Luar biasa. Ya dalam keluarga kita sebagai orang tua tolong lihat anak. Ya jadi setiap kali kita mau marah, mau menghukum, ingat Tuhan pernah memulihkan kita. Pada keluarga kita diajarkan juga untuk bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat.
Ya. Jadi anak yang satu mungkin jadi orang hebat, lulusan luar negeri, berpendidikan tinggi, yang kedua gitu, yang ketiga kok enggak. Jangan anggap yang ketiga itu gagal. Menurut kita, dia gagal dalam arti tidak menurut maunya kita. Tapi mungkin menurut maunya Tuhan, dia tidak gagal. Di dalam apa yang dia dapatkan itu, Tuhan bekerja dengan cara luar biasa. Nah, ini barangkali perlu kita sangat pertimbangkan, sangat jangan pakai pikiran kita lah sebagai manusia gitu. Apalagi jangan bilang anak tuh lu nggak punya guna gitu. Ini saat-saat ini di tengah pandemi ini banyak orang keluarganya retak, ribut, anak tertekan orang tua. Ini kasihan istri saya yang non-stop dia harus konseling orang dalam hal. Tapi itulah anak keluarga itu tidak menjadi tempat di mana juga merasakan pemulihan Tuhan, tangan Tuhan menolong kita. Dan juga ada gereja. Barangkali kita perlu mikirkan secara sangat serius. Gereja kita apa sih yang perlu diubah di dalam gereja? Supaya perlu dipulihkan. Ada nggak sih? Tadi saya kumpul-kumpul dengan para pendeta di gereja kami, beberapa orang secara fisik, karena udah ada kangen juga dan pendeta gereja lain datang. Saya bilang, Tuhan udah berkati kita uang cukup, Tuhan berkati dengan pendeta-pendeta yang akrab, Tuhan berkati dengan kebenaran dan network. Yang satu kita belum adalah kita pikir gereja itu berhasil kalau gedungnya gede, orangnya banyak, ibadahnya menyenangkan, PA-nya penuh orang, semua suka dan pendetanya disukai orang. Kita lupa. Gereja ada itu adalah bukan kapal yang hanya merapat di pelabuhan. Gereja berhasil itu kalau dampaknya ke tengah masyarakat. Barangkali ini saatnya anak-anak muda kita dilatih, dibawa ke tempat di mana orang susah ada, bersama kita bantu. Membawa anak-anak muda kita ke tempat-tempat yang lagi kecelakaan, lagi ada gempa bumi, ada apa. Sehingga orang muda itu tidak hanya dididik, kesalahan kita kan kita sekolahkan yang bagus, lalu dia main hanya di mall. Sekarang hanya main di HP, atau main games, di komputer, atau di Google. Mereka perlu melihat keadaan nyata di sana seperti apa. Sehingga gereja kita nanti penuh dengan anak muda yang akan jadi dewasa menggantikan kita, punya hati menjadi garam dunia dan bukan garam meja yang hanya ada di tempat. Ini tidak mudah. Kita ngobrol, ya, apa yang bisa dilakukan? Itu satu. Yang kedua saya bilang, kenapa kita nggak daftarkan? Tiap pendeta daftarkan 5 orang di gereja yang punya hati memikirkan orang di luar gereja. Ya, daftarkan. Lalu daftarkan 5 orang yang punya uang yang bisa menyediakan di luar perpuluhan bantuan untuk kita punya berapa ratus orang. Nah, itu berarti kita harus kerja lebih keras. Nah, sekali lagi yang terakhir yang kita mesti pikirkan adalah sebelum saya akhiri, satu yang paling penting dalam ini, pernahkah kita masa dipulihkan dalam perjalanan hidup ketika luka itu begitu menyakitkan? Masih ada parut apa enggak itu? Nah, ini mungkin oh saya pulih, saya udah kuat. Jangan anggap enteng. Ya. Jangan anggap enteng. Nah, ketika bulan Mei 98 terjadi huru-hara di Jakarta, bulan Oktober adik saya perempuan, dia memang penginjil yang luar biasa, naik motor perempuan. Tetap pelayanan itu masih ribut, masih ramai Jakarta. Masih mobil pakai truk datang ribut huru-hara, masih mulai lagi. Tapi dia berkewajiban masa untuk pelayanan keluar. Pulang sudah koma 20 hari. Saya berdoa, saya anaknya masih kecil, orang tua saya terpukul, anak perempuan satu-satunya. Saya berdoa dan akhirnya kok Tuhan, akhirnya saya serahkan udahlah bagaimana Tuhan. Akhirnya saya cari teman saya dokter spesialis dan datang dari Karawaci dan datang. Itu sudah minggu ketiga apa 2. Dia pegang, Rob, sebenarnya ini sudah nggak ada adik. Dia masih ada itu karena dipasang alat, merelakan. Waduh, kaget. Benar. Nah, itu problem saya waktu itu, saya rasa bersalah. Kok saya nggak jaga adik dengan baik? Saya begitu rela melayani itu dan dia melayani, saya nggak perhitungkan bahaya-bahaya itu, dia tidak saya hitung. Memang nekat orangnya. Saya ngitung nyalahin diri lama. Dan karena itu, kecenderungan saya melihat rekan pendeta yang muda, orang yang melayani itu, kita
overprotective istilahnya, terlalu memprotek, menjaga mereka, atau istri. Nah, itu parut luka yang kita nggak sadar. Baru kemudian hari sadar ya, dia dipanggil Tuhan karena dia memang Tuhan anggap sudah selesai tugasnya dan dia memang melakukan banyak sangat baik. Dan kalau diteruskan di umurnya mungkin dia akan lebih banyak menderita yang Tuhan tidak inginkan. Nah ini kita perlu menyadari luka yang masih ada atau parut yang masih ada atau yang total pulih. Ini perlu dia. Karena sepanjang perjalanan hidup, bagi orang percaya pasti ada luka. Itu perjalanan kita ini seperti petarung, pasti ada kena pukulan, pasti ada kena gesekan, itu biasa. Tapi kalau kita nggak ngakui itu, kita beku rasa, dan ini jadi bahaya, nggak tahu bahaya lagi nih. Lalu kedua, apa pertumbuhan yang Anda hayati dan syukuri telah terjadi pada diri Anda? Ini perlu kita lihat. Apa yang kita syukuri, apa yang Tuhan tolong kita berubah. Dan terakhir, yang paling akhir dari kitab Amos, semua yang pertanyaan yang dikatakan kitab Amos itu pukulan Tuhan untuk mengubah bangsa Israel. Anak-anak pilihan Tuhan akan diubah. Tolong sekarang Anda masing-masing renungkan. Kalau Tuhan nanya, ada nggak yang kamu mengubah saat ini? Anda katakan apa? Atau kita katakan, Tuhan saya ingin diubah, tapi saya nggak bisa. Ya. Saya nggak bisa. Saya ingin belajar diubah. Ya. Saya biasanya kalau ada keyakinan sesuatu udah kehendak Tuhan, saya akan kejar mati-matikan apa aja, udah nggak hitung hari, kan pokoknya begitu. Tapi akhir-akhir saya belajar setelah COVID. Belajar untuk diem. Belajar untuk, walaupun ini baik, tunggu dulu. Kalau Tuhan belum bilang waktunya, tunggu. Lo tahunya dari mana? Nanti juga ketahuan kok. Nanti juga ketahuan. Kalau saya dipikirin, itu juga mau mikirin segala macam juga sudah tanda bahwa kita dapat pasrah. Sekarang belajar diem, pasrah. Nah, saya butuh dan doa saya tiap pagi, tolong saya untuk bisa lebih pasrah. Saya tahu itu dalam perjalanan untuk pasrah akan melalui penderitaan, tapi saya butuh. Supaya anak-anak saya terinspirasi satu hari. Dia juga mengenal Tuhan lebih dalam dari saya. Itu harapan saya. Kalau Anda pikirkan, kalau ada yang Tuhan, ada satu yang Anda bilang, Tuhan ubah saya, apa yang Anda minta diubah? Tolong pikirkan secara sangat serius, doakan sendiri, tidak usah ngomong lah, doakan. Kalau bisa Anda tulis sebagai hasil dari seluruh Amos ini. Apa yang Anda mau diubah? Supaya Tuhan lebih dimuliakan. Kalau ini berubah, Tuhan akan lebih dimuliakan. Yang satu mungkin butuh lebih rasa aman, yang satu butuh pasrah, yang satu butuh berhenti pahit dan curigaan, yang satu butuh menyalahkan orang barangkali. Katakanlah depan Tuhan, saya butuh itu. Nah, kita semua bisa dipakai Tuhan seperti Amos. Nabi kecil, tapi yang beritanya sangat besar buat kita. Itu bukan hanya berita tentang penghukuman, tapi juga pemulihan. Terima kasih, saya serahkan kembali pada pimpinan. Kalau ada yang mau tanya sesuatu, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Robi, yang sudah memaparkan sesi yang terakhir ya dari eksposisi kitab Amos, beragama atau mengikuti kehendak Tuhan, gitu ya tema besarnya. Nah, dari pemaparan dari Box Robi, apakah ada rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mencoba men-sharingkan diskusi daripada sesi yang dibawakan oleh Gus Robi? Persilakan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya memang problem terbesar kita ini masih pendeta sentris, boksu sentris, padahal mesti kan setiap orang adalah imam, rabi, dan raja. Jadi melihat orang tua nggak usah terlalu super hormat, karena kami juga masing-masing tua cuma satu. Pengalaman kami jatuh dan gagal lebih banyak dari Anda, itu aja kebahagiaan kami. Seperti itu ya. Yang kedua, saya juga punya pengalaman begitu, lihat senior saya kok begitu gitu ya. Tapi beruntung saya mengasihi dia. Saya mengasihi dia. Tapi kenapa dia melakukan
mestinya sebagai pendeta nggak lakukan. Ini bukan moral ya. Kalau moral di GKI ya, kalau udah duit, nipu duit sama lawan jenis itu habis dah karir. Ini enggak. Tapi abu-abu itu ya, itu nggak salah. Gitu. Saya mikir lamanya. Dia tahu mungkin dia tidak rasa tidak amannya tinggi. Dia tutup itu dengan pinter, dengan belajar, dan sampai lama dia punya rasa tidak aman yang tinggi. Nah, saya bisa dengan itu masa pahit. Kok atasan saya yang bimbing saya kok kayak begitu. Tapi entah kenapa, mungkin karena saya sayang sama dia, saya berdoa, saya mendoakan dia. Tiba pada saya rasa kasih. Saya rasa kasihan sama dia. Ini bukan saya benci jadi kasihan. Ini baru saja mengalami juga. Orang yang saya sangat hormati, saya pikir juga saya bisa belajar banyak sama dia. Dalam mengambil keputusan, sampai kok begini ya? Kok bukan penyerahan diri yang muncul? Saya lihat ini kok, dalam bahasa Inggrisnya tricky gitu ya. Apa bernavigasi gitu. Terus saya jadi pikir, sedih. Saya mulai marah aja, tapi satu pihak sedihnya artinya apa? Tuhan sudah berikan banyak sama dia, kok yang dia lihat apa yang dia nggak punya. Jadi barangkali yang saya sendiri sedang belajar ya, belum sempurna, tapi kita perlu belajar hidup setiap hari bersyukur. Syukur itu untuk apa yang kita miliki, sudah dikasih Tuhan. Walaupun kadang tidak enak, dikasih Tuhan. Ya. Anda kira gampang saya menikah dengan seorang yang lebih pintar dari saya? Tidak gampang. Dan dia bisa lihat kelemahan saya, kekhawatiran saya, itu bisa dia lihat. Dia bisa baca. Tapi itu harus kita syukuri ya. Untuk anak kita yang mungkin agak tarik diri, mungkin kita ngajak kesalahan kita. Syukuri apa yang kita diberikan oleh Tuhan. Syukuri untuk apa yang kita mau, tapi Tuhan nggak kasih. Mungkin nih kita mau tuh begitu penting, begitu baik, begitu indah, dan begitu bagus untuk pelayanan menurut kita. Dan kalau itu Tuhan kasih bisa menghancurkan kita. Bisa. Jadi ini harus berkata, ya bersyukur untuk saya tidak dapat. Saya tidak dapat. Lalu yang ketiga, bersyukur untuk apa yang kita minta. Dan nggak dapat juga. Kita harus nunggu. Kita bersyukur itu. Dan terakhir mungkin kita harus mencukuri apa yang hilang. Apa yang hilang. Dan itu yang susah. Mencukuri apa yang hilang dan berharga buat kita. Dan kita rela. Itu yang susah. Tapi kalau itu bisa, ya itu namanya pengikut Kristus. Kita ikut di belakang dia. Bukan kita seret dan menurut yang kita mau. Barangkali. Tapi sekali lagi ya Pak ya. Itu biarpun seusia saya bahkan lebih tua pun, saya kira sampai napas terakhir kita tuh masih akan terus bergumul dengan itu. Kita sudah lahir baru. Kita masih manusia yang masih ada sisi kebaikan. Dan justru sepanjang jalan itu kita bergumul untuk setiap kali memilih, bukan insting kita, dari tidak bisa memilih yang baik, sampai terpaksa milih yang baik, akhirnya mulai bisa, akhirnya biasa, jadi kebiasaan, dan terakhir jadi handal, jadi insting. Itu langkahnya, dan itu perjalanan, nggak bisa cepat. Ya, tapi pada usia Anda sudah memikirkan itu luar biasa. Pada saya usia Anda saya cuma repot. Dan target ministry target ini, melakukan ini, sana KKR sini, pikir-pikir sekarang sebenarnya saya lakukan buat Tuhan, lihat sekarang apakah itu memang karena fun buat saya gitu ya. Apakah karena saya menikmati waktu itu masih ganteng ya, dan badan kuat, jadi orang lihatnya itu seperti idealnya, apa saya begitu menikmati, itu saya nggak tahu. Kalau dilihat sekarang mungkin ada sisi itu juga. Tapi itulah kalau lihat ke belakang, Tuhan, sebenarnya saya tuh goblok amat. Mulai dari tadi itu banyak yang saya tidak tahu, saya nggak bisa. Tuhan masih mau pakai saya gitu ya. Jadi generasi kalian tuh jauh lebih baik dari kami. Kami terus belajar. Zaman kami sih, khotbah juga. Ya khotbah, ya PA, ya pelawak. Semua tuh belajar sendiri. Dan sekalinya kita merasa bisa, ini pegang terus walaupun salah. Dan baru akhirnya juga teologinya, ya akhir-akhir 3 tahun terakhir saya mempelajari lebih banyak Roh Kudus. Baru saya sadar, kok Tuhan izinkan saya jadi pendeta. Begitu banyak saya tidak tahu. Dan sekarang pun masih terus belajar.
Dulu waktu kesempatan belajar saya ngapain aja gitu ya. Dan ini berapa saya punya utang pada jemaat gitu ya dalam hal itu. Jadi kalau ngelihat orang yang lebih tua atau lebih senior, ada cacatnya, ada kekurangannya, belajarlah kasihan. Jadi sebenarnya dia menderita loh. Pertama dia menderita karena dia tidak akan terima anugerah Tuhan dan tidak bisa menikmati. Satu hal saya kira satu yang bisa saya bagikan dalam pelayanan yang sesungguhnya, yang melayani itu akan mengalami diubah, lalu akan sering merasa takjub. Tuhan. Dua itu. Kalau pelayanan itu terlalu bertumbuh dari kekuatan kita, tercapai target, puji Tuhan, kita bangga, senang, tapi sebenarnya kita tidak takut dan kita tidak berubah. Saya tiba pada kesimpulan itu. Jadi dua itu bisa berubah dan bisa takut, itu juga anugerah yang luar biasa. Ya, itu sekali lagi tidak mudah, dan apa yang terjadi besok kita akui, kita tidak tahu. Kita bisa kehilangan orang dekat kita bisa sendiri pulang, bisa sakit. Dan karena tidak bisa dipikir, ya jangan dipikirin, jalanin aja. Kalau udah mesti kejadian, so what? Daripada nanti kejadian karena sambil mikir, oh sakitnya nggak enak gitu. Ya belajar, yakin semuanya baik lah. Walaupun kita nggak tahu yang baik persisnya bagaimana, ya buat maunya Tuhan. Ya itu, ya seperti anak kecil, diajak jalan ke tempat yang gelap, ke pinggir pasar, ya udah pegang aja deh. Saya nggak suka sana, becek, ikutin aja deh. Selama pegang tangan papa will be okay. Berupaya begitu barangkali Pak. Ya, jadi jangan kecewa lihat yang itu, yang satu nggak kudus, yang satu mungkin masih punya luka batin, dia nggak sadar, yang satu dia pelintir khotbah hanya untuk negur orang-orang yang dia nggak suka, yang satu, waduh dia luar biasa, dia merasa punya hikmat dari surga, tapi di rumah dia masuk PSTI, pas partai suami takut istri, kan ada juga yang kayak gitu. Ya, percuma lah. Jadi kalau lihat manusia nggak ada yang sempurna Pak. Tapi kasihani kalau lihat mereka begitu dan makin besar cacatnya sebenarnya menderita. Jadi kita lihat dari sudut itu sebagai pendeta, kita doakan. Kasihan, baik yang lebih tua maupun lebih muda walaupun teman kita. Ya. Masih ada lagi yang mau nanya? Ya, terima kasih Mr. Robi untuk sharingnya. Ya. Ya, adakah lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai sesi pada hari ini? Dipersilakan. Jadi sekali lagi Pak, kita tuh soal pilihan Pak. Kita bisa pilih kok. Dan kalau dia pilih nyaman, dia sadar nggak konsekuensinya. Itu aja. Seringkali orang pilih nyaman, tidak sadar konsekuensinya. Ya. Jarak dari rumah ke gereja itu cuma 1 kilometer. Tetap pakai mobil. Apa salahnya sih jalan kaki? Apa salahnya sih kalau pakai mobil, dia nggak hitung satu. Bensin, perawatan mobil biayanya, lalu apa namanya karbon yang dikeluarkan dari mobil, susah parkir, dan lama-lama badannya lemah karena kurang dipakai untuk ngangkut, untuk jalan, untuk apa. Semua itu pilihannya. Jadi kuncinya dididik ya. Kita mendidik diri juga. Kalau saya lakukan ini konsekuensinya apa? Orang yang betul manusia banyak milih nyaman. Menurut Bapak, itu generasi tua, generasi muda enggak? Generasi milenial enggak? Mereka belajar apapun pilihan, dia coba lihat konsekuensinya, akibatnya apa. Jadi kadang-kadang orang sekarang gini deh, kenapa orang sekarang banyak kena kanker, banyak kena stroke, banyak kena kolesterol tinggi dan lain. Mungkin karena makannya cari yang gurih-gurih semua. Padahal yang perlu tuh pare juga perlu pahit itu tuh, mulawak, kunyit gitu. Nah, kita tidak menyadari bahwa yang pahit-pahit itu justru seringkali menolong kita. Nah, ini kadang-kadang orang tidak sadar gitu ya. Tidak sadar konsekuensi atau pilihan dia. Nah, orang yang memang manusia yang biasa-biasa cenderung tidak sadar atau memilih, jadi kayak anak kecil milih apa yang dia suka, bukan apa yang baik gitu loh. Nah, orang lebih dewasa kan nggak begitu. Kalau anak kecil udah pengen kencing di mana saja. Nggak beda sama binatang. Kalau orang udah dewasa, kencing nggak pantas di sini. Dia mesti memilih jalan ke WC. Lebih dewasa lagi tahu nih. Saya tidur malam kalau minum air 2 gelas, nanti kencing 3 kali. Kan minum setengah gelas aja. Nah, orang yang lebih dewasa itu bisa memilih, bukan hanya memilih yang nyaman. Jadi kalau orang ada katakan, orang umumnya memilih yang nyaman, orang yang tidak dewasa ya.
Tapi kalau orang yang makin dewasa, dan sekarang lebih kecil, anak kecil pun sudah terdidik untuk bisa tahu dampak pilihannya apa. Dampak pilihannya seperti apa. Nah, orang tertawakan saya, kenapa saya dari pemakan babi jadi vegetarian, hanya makan daging-daging. Tetapi beberapa teman mulai mengikuti itu, dan kemarin saya punya mentor tadi telepon, aku juga menjadi vegetarian 5 tahun lagi bini. Akibatnya apa? Lebih sehat, lebih jarang ke dokter, jarang beli obat. Nah, nggak selalu enak kalau lihat babi panggang, ya char siu, sate babi utus, terus terang sih ngepol juga, gitu. Tapi dalam hati, saya bisa milih. Saya milih. Saya kepingin lihat cucu ketika dia kawin. Untuk itu saya harus menjaga kesehatan saya. Nah, itu kalau orang punya tujuan, kalau orang tahu bahaya sesuatu, dia akan memilih yang benar. Kalau orang hanya memilih yang nyaman, berarti dia kan tidak matang. Dia tidak tahu akibat itu. Nah, kita justru jadi anak Tuhan itu minimum nggak usah kudus, nggak usah luar biasa atau apa yang kita nggak bisa. Minimum kita tahu pilihan kita apa. Jadi kalau kita milih mana dengan banting gelas, dampaknya apa? Nanti cucu kita dibanting gelas sama dia. Kedua, kalau kita misalnya adalah selingkuh, dampaknya apa? Istri sakit hati, anak mungkin sakit hati. Nanti ketika kawin, dia nggak percaya sama suaminya. Suami kemana dikasih GPS, kadang lihat kita barangkali. Juga gitu, kalau kita sama duit selalu pelit, nanti anak juga pelit. Udah kita tua juga, kita masih ke rumah sakit, masih bisa diobatin. Udah, papa udah tua, pulang aja. Bisa begitu. Bisa begitu. Semua tindakan kita ada hukum tabur tuai kan. Apa yang kita pilih akan ada konsekuensi. Jadi sebenarnya kita bisa milih, dan justru bedanya seorang di dalam Kristus itu, kita makin lama makin tumbuh, bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang nyaman. Ya, banyak yang nyaman tuh nggak semua yang nyaman dibuang, tapi ada yang nyaman yang nggak perlu. Ya nggak perlu gitu ya. Jadi saya ke gereja jarak 1,5 km. Saya upayakan naik sepeda selalu. Ya pernah diusir satpam baru, dikasih masuk, sepedanya udah tua. Ya udah nggak apa-apa, jalan kaki. Nah, bisa pakai mobil. Mobil udah 2 di rumah, tapi buat apa? Mau cuma gitu dekat. Konsekuensinya kan buat apa? Kalau kebiasaan naik mobil terus nggak bagus. Lalu kalau ke mall, kamu udah gereja mau ke mall gimana? Naik kereta api, naik kereta api. Gue naik tangga kan bagus. Nah, kita makin lama makin sadar apa yang kita makan, cara kita ngomong, cara kita mengatur uang, ya, cara kita bersahabat, mestinya bertumbuh semua di situ. Itu bedanya. Kalau orang yang matang, apa yang ada dia ulang-ulang aja. Jadi sebenarnya bisa, Pak. Kita tidak hanya hidup dengan insting, tapi kita menata hidup, menyadari kita punya kemampuan memilih, mempertimbangkan, dan melakukan tindakan pilihan yang benar. Semua orang bisa. Mungkin you tidak sadar you sudah lakukan itu. Ya, kan you sekarang sama waktu umur 16 pasti beda kan. Itu kan pertumbuhan. Nanti juga tambah usia beda lagi kita. Kita lakukan itu kan. Nah, jadi kalau orang yang nggak melakukan, nggak berubah aja begitu, agak repot ya. Itu dampaknya akan berat gitu ya. Berat ya. Kira-kira begitu dah ya gambarannya. Ada lagi? Yang saya itu melihatnya kalau sudah memiliki kenyamanan, ya kan, cenderung nggak, lebih banyak tidak punya hati gitu loh, nggak peduli loh gitu loh, mementingkan Bisa diri juga. sendiri. Itu yang paling sulit Bisa menurut juga. saya, Pak. Itu Gitu loh. sebenarnya bukan karena dia milik kenyamanan. Dia pernah punya luka di masa lalu. Itu karena dia punya luka masa lalu. Saya lihat ada orang-orang gitu ya. Masih kecilnya miskin banget, begitu udah kaya, bukannya makin murah hati. Setelah nyaman, jadi pelit, hitungannya banyak. Ada yang begitu, karena lukanya belum kelar. Secara de facto dia kaya, secara nyata dia kaya. Tapi di hati, mentalnya masih mental gembel. Beda cepet aja jadi persoalan. Saya pernah duduk di sebuah golf club, menemui seorang teman di kota Surabaya. Ada seorang datang mau pesan soto. Berapa sotonya? 50.000. Ngamuk-ngamuk. Kemarin 45.000, sekarang 50. Di tipu trapunya ngebohongin saya. Maki-maki. Saya ketawa aja. Gila, boleh goceng aja. Dia main golf, sekali main golfnya 800.000. Barangkali ya, mobilnya cuma Mercedes. Kasihan ya tuh maki-maki waiter. Kasihan keluar, ambil deh. Saya panggil waiternya, Pak duduk bentaran. Saya pernah jadi waiter, Pak. Orang maki-maki itu jangan masukin di hati. Dia maki-maki itu satu. Dia sudah kaya barangkali. Kita dari sini dia kaya. Cuman mentalnya masih miskin. Dia nyaman dengan kekayaan, tapi dia miskin. Kenapa? Dia punya luka. Mungkin dia orang susah. Betul, Pak. Itu salah satu orang yang terkaya di kota ini.
Dulu dia memang orang susah. Jadi beda goceng aja dipersoalkan. Karena goceng itu buat buat apa makan berapa sih? Nah itu contohnya Pak, bukan cuma kenyamanan, tapi ada apa ya, luka yang belum selesai dengan dirinya, ya kira-kira begitu. Nah kita bisa tunjukkan pada anak-anak kita juga kemurahan hati, berbagi, itu nilainya besar. Ya hukum tabur tuai yang kita bicarakan terakhir, ya. Justru pada saat seperti ini, mestinya orang Kristen kentara beda sama orang lain dalam kesetiaan peduli, berbagi, dan tidak takut susah. Ya, tapi jalanin bersama, jangan semua ditanggung sendiri, nggak mungkin. Kira-kira begitu. Ya, saya harus akhiri ya, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk kesempatan sekian lain. Anda nggak sadar, saya yang paling dapat banyak dari kitab Amos. Karena saya harus menggali dan diskusi teman-teman, saya dapat banyak kali. Luar biasa yang saya dulunya nggak pernah lihat. Ya, kok bisa jadi ketangkep sekarang. Nah, itulah kebaikannya Tuhan. Jadi kita yang dari PA ini, saya yang paling banyak dapat berkat barangkali. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan berkati semuanya. Ya, mari. Terima kasih juga Pak. Ini ada yang dari Medan segala ya. Iya. Tolong titip pesan untuk Boksu Tahir ya. Ada yang kenal ya? Ada. Tahir, bilang Tapi, dari Pak, saya ya. Juga dengan yang di Lubuk Pakam. Ya, teman-teman di Lubuk Pakam sama Desi ada di selatan kali ya. ada Pak. Ya, titip pesan dari saya, itu udah kayak anak saya sendiri. Nah, teman-teman metodis yang dulu sama-sama kita dengan Bala Keselamatan, kita kumpul bersama, rindu saya. Ya, bilang nanti kalau sudah aman, saya ke sana lagi. Ya, kalau ada yang kenal dengan anak-anak asuh saya, Diana, juga di Wesley. Ya, salam buat semua teman-teman dan juga untuk sekolah. Itu sekolah-sekolah di sana. Terima kasih. Dan berkati semua. Ya. Terima kasih kepada Mas Robi yang sudah menyampaikan sesi selama 5 minggu berturut-turut ya Bapak Ibu. Tidak terasa sudah selesai 5 minggu. Saya harap dan kita harap tentunya Mas Robi juga berharap apa yang telah disampaikan ini boleh sungguh berarti Mas Robi. Ya. Sekali lagi terima kasih pada Mas Robi dan Bos Stanley ingin mengucapkan ya, Musa, terima kasih banyak untuk waktu yang sangat berharga. Kami mengerti sekali bahwa Musa sangat sibuk ya, dan juga banyak pelayanan yang harus diselesaikan, tapi boleh membagi waktu di antara kami, itu merupakan satu hal kesempatan yang sangat berharga sekali bagi kami. Terima kasih banyak Musa, kami sangat diberkati melalui pengajaran-pengajaran yang sudah Musa sampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Musa dengan kesehatan dan sukacita. Ya. Salam untuk semua ya Musa ya, Tuhan berkati semua. Musa. Perwakilan dari Komisi 4 mungkin Pak Yanus ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, sebelum di ya Musa, saya mewakili dari Pak dan juga dari majelis karena di sini kayaknya ketua majelis kita nggak hadir hari ini. Mengucapkan terima kasih Musa untuk pelayanannya 5 minggu kita mendapat berkat yang luar biasa. Terima kasih juga untuk semua ya yang sudah juga berbagi dengan kita. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Musa dan semua. Itu aja contoh. Terima kasih Pak Yanus dan Bu Sugandi. Ya Bapak Ibu, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara. Namun sebelum rasanya kayaknya nggak mau tutup nih Mas Robi. Contoh saya ada sedikit pengumuman, contoh boleh? Iya silakan Pak Yanus. Ya Bapak Ibu, mohon waktu sedikit, saya mau memberikan sedikit pengumuman. Mungkin saya share screen ya. Bentar ya. Silakan Pak Yanus. Ya. Sudah lihat contoh? Sudah Pak Yanus, sudah muncul. Ya, Bapak Ibu, besok Sabtu tanggal 8 Mei jam 7 malam kita akan ada persekutuan Pasutri juga dalam rangka merayakan HUT ke-27 persekutuan Pasutri kita. Kita mengundang pembicara Bapak Coki Sihotang. Dia adalah seorang public speaker ya, juga TV host, MC, ya selebriti gitu ya. Nah, kita yang sudah mengalami pertobatan gitu ya, dan dia mau sharing kepada kita tentang kehidupannya, pertobatannya gitu. Jadi
bersamaan dan HUT ke-27 Persekutuan Pasutri kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Ini tidak tertutup juga untuk mereka yang single ya, karena ini juga sharing dari Pak Coki ini cukup bagus buat kita juga. Jadi tidak ya bagi yang masih single pun kami undang boleh hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, PA untuk minggu depan berhubung Lebaran, jadi minggu depan kita tiadakan PA, kita akan adakan lagi PA di tanggal 21 Mei. Ada 2 sesi, sesi ini khusus, kita mau membahas sedikit berbeda, ya, kita akan membahas tentang leadership inside out, gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita orang-orang Kristen juga adalah seorang leader di dalam kehidupan kita sendiri, keluarga kita, gereja maupun masyarakat. Nah, kita mau belajar dari Pendeta Yohanes Adri mengenai leadership inside out. Jadi PA kita agak sedikit berbeda, memang kita bikin agak berbeda supaya kita juga belajar, selain belajar mengenai firman, kita juga belajar mengenai praktikal gitu ya. Ini untuk PA bulan Mei ada 2 sesi. Demikian dari saya, Swantau. Ya, terima kasih kepada Pak Yanes yang sudah kita. Jadi Bapak Ibu ingat ya, minggu depan kita libur 1 minggu, istirahat dulu ya. Nanti lagi baru kita kembali bersama-sama. Oke, Musa Robi masih bersama-sama? Boleh saya pamit? Oh ya, Musa Robi boleh tutup kita dalam doa, Musa. Kita rindu, Musa boleh doakan kita semua di sesi yang terakhir. Okay. Ya. Tuhan, kami bersyukur untuk 5 minggu kami bersama belajar mengenai keindahan kebaikan tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang kami dapat ini benar-benar menjadi bekal kami menjalani hari-hari yang masih panjang, dan biarlah kami belajar hukum tabur tuai, kami belajar untuk bukan hanya beragama tapi berserah pada Tuhan dan sedia diubahkan. Kami ingin menjadi orang-orang berdampak untuk kemuliaan Tuhan dan merasakan diubah Tuhan setiap hari. Semua yang kami kasihi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan setiap gereja metodis yang ada, terutama di tempat-tempat yang sulit. Dan kami ingat teman rekan yang di Sumedang, Tuhan berkati, dan juga di Medan, di tempat-tempat lain, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Musa Robi untuk pelayanannya. Ya, Musa, terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Ya, Musa, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Salam dari istri saya juga ya. Oke. Sekali lagi, kalau ada teman-teman yang butuhkan buku yang saya tulis tentang anugerah Tuhan dan ingin berbagi pada gereja tetangga, tolong saya dihubungi ya melalui Swantau, nanti saya atur. Ya, ini saya udah beli banyak untuk dibagikan supaya ini tersebar kebaikan Tuhan kemana-mana ya. Buku tentang berjalan mengikut Kristus dan bagaimana intim dengan Tuhan. Kalau mau hubungin saya WA atau apa nanti saya kirimkan. Ya, terima kasih. Bye semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye.